Selamat pagi, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perangkat Pembelajaran IPA SD, yaitu yang beranggotakan saya sendiri, Ana Mariana, Ika Yuna, Eresa Nur Erena, Indri Safira, Sulastina, dan Surta Guru Singa, dan Kore Rofiko. Yaitu yang pertama saya akan membacakan pilar pendidik. Pilar pendidik adalah sebagai dasar atau pokok untuk mencapai individu secara fisik dan mental yang bebas dan sadar kepada Tuhan dalam upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa. Tidak ada cara lain kecuali mulai peningkatan mutu pendidik. Pendidik adalah proses abdi dari penyesuaian lebih tinggi makhluk yang telah berkembang secara fisik dan mental yang bebas dan sadar kepada Tuhan seperti termanifestasikan dalam alam sekitar, intelektual, emosional, dan kemajuan dari manusia. Jenis-jenis pilar pendidikan. Pilar pendidikan merupakan dasar untuk mencari pengetahuan dan pemahaman bagi individu secara fisik maupun mental. Langkah ini akan membuat peserta didik lebih maksimal dalam menyerap semua materi yang diberikan oleh pendidik atau guru. Macam-macam pilar pendidikan. Setelah mengetahui ketentuan UNESCO, ada beberapa pilar yang harus dijalankan. Mengacu dengan hal itu, di Indonesia sendiri sudah mengaplikasikannya. Yang pertama yaitu ada learning to know atau belajar untuk mengetahui. Yang kedua learning to do, belajar melakukan sesuatu. Yang ketiga learning to be, belajar menjadi sesuatu. Dan yang keempat learning to live together, belajar hidup bersama. Di sini saya ingin membacakan tentang integrasi 4 pilar UNESCO dalam sistem pendidikan Indonesia. Pendidikan yang diterapkan juga harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan dari daerah tempat dilangsungkan pendidikan. Sehingga unsur muatan lokal yang dikembangkan harus sesuai dengan kebutuhan daerah setempat. Menyikapi kecenderungan merosotnya pencapaian hasil pendidikan selama ini, langkah antisipasi yang perlu ditempuh ialah mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap dunia pendidikan, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, serta perbaikan manajemen di setiap jenjang, jalur, dan jenis pendidikan. Dalam meningkatkan mutu pendidikan di setiap daerah, sejatinya dikaji lebih dulu kondisi objektif dari unsur-unsur yang terkait pada mutu pendidikan. Pertama, kondisi para tenaga pendidik. Kedua, mengenai kurikulum dan bahan belajar yang digunakan oleh pendidik dan peserta didik. Ketiga, memperhatikan rujukan sumber belajar. Keempat, kondisi sarana pendukung dan prasarana belajar yang ada. Dan yang terakhir, mengenai kondisi iklim belajar yang ada di setiap daerah. Implementasi pilar pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Setiap manusia membutuhkan pendidikan sampai kapan dan dimanapun ia berada. Pendidikan sangat penting, artinya tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan bahkan akan terbelakang. Dengan demikian, pendidikan harus betul-betul diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Tujuan pendidikan yang diharapkan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani rohani, mandiri, serta tertanam kuat rasa tanggung jawab, kemasyarakatan, dan kebangsaan. Pendidikan harus mampu mempersiapkan warga negara agar dapat berperan aktif dalam seluruh lapangan kehidupan, cerdas, aktif, kreatif, terampil, jujur, disiplin, bermoral tinggi, demokratis, dan toleran yang mengutamakan persatuan dan bukan perpecahan. Mempertimbangkan pendidikan anak-anak sama dengan mempersiapkan generasi yang akan datang. Hati seorang anak bagaikan sebuah plat fotografik yang tidak bergambar apa-apa dan siap merefleksikan semua yang ditampakkan untuknya.
Yang ketiga, learning to know. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha untuk mencari agar mengetahui informasi yang dibutuhkan dan berguna bagi kehidupan. Belajar untuk mengetahui dalam prosesnya tidak sekedar mengetahui apa yang bermakna, tetapi juga sekaligus mengetahui apa yang tidak bermanfaat bagi kehidupannya. Untuk mengimplementasikan learning to know, guru harus mampu menempatkan dirinya sebagai fasilitator. Di samping itu, guru dituntut untuk dapat berperan ganda sebagai kawan berdialog bagi siswanya dalam rangka mengembangkan penguasaan pengetahuan siswa. Yang kedua, learning to do atau belajar melakukan sesuatu. Pendidikan juga merupakan proses belajar untuk bisa melakukan sesuatu atau learning to do. Proses belajar menghasilkan perubahan dalam ranah kognitif, peningkatan kompetensi, serta pemilihan dan penerimaan secara sadar. Tahap nilai, sikap, penghargaan, perasaan, serta kemauan untuk berbuat atau merespon suatu stimulus. Pendidikan membekali manusia tidak sekadar untuk mengetahui, tetapi lebih jauh untuk keterampilan berbuat atau mengajarkan sesuatu, sehingga menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi kehidupan. Sekolah sebagai wadah masyarakat, belajar memfasilitasi siswanya untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimiliki, serta bakat dan minatnya agar learning to do atau belajar untuk melakukan sesuatu dapat terrealisasi. Walau sesungguhnya bakat dan minat anak dipengaruhi oleh faktor keturunan, namun tumbuh dan berkembangnya bakat dan minat juga bergantung pada lingkungan. Seperti kita ketahui bersama bahwa keterampilan merupakan sarana untuk menopang kehidupan seseorang. Bahkan keterampilan lebih dominan daripada penugasan pengetahuan semata. Yang ketiga, learning to be atau belajar menjadi sesuatu. Penugasan pengetahuan dan keterampilan merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri atau learning to be. Hal ini erat sekali kaitannya dengan bakat, minat, perkembangan fisik, kejiwaan, tipologi pribadi anak serta kondisi lingkungannya. Misal, bagi siswa yang agresif akan menemukan jati dirinya bila diberi kesepakatan cukup luas untuk berkreasi. Dan sebaliknya bagi siswa yang pasif, peran guru sebagai kompas penunjuk arah sekaligus menjadi fasilitator sangat diperlukan untuk menumbuh kembangkan potensi diri siswa secara utuh dan maksimal. Menjadi diri sendiri diartikan sebagai proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri. Belajar berperilaku sesuai dengan normal dan kaidah yang berlaku di masyarakat. Belajar menjadi orang yang berhasil sesungguhnya merupakan proses pencapaian aktualisasi diri. Yang keempat, learning to live together atau belajar hidup bersama. Pada pilar keempat ini, kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima perlu dikembangkan di sekolah. Kondisi seperti inilah yang memungkinkan tumbuhnya sikap saling pengertian antar ras, suku, dan agama. Dengan kemampuan yang dimiliki sebagai hasil dari proses pendidikan dapat dijadikan sebagai bekal untuk mampu berperan dalam lingkungan di mana individu tersebut berada dan sekaligus mampu menempatkan diri sesuai dengan perannya. Pemahaman tentang peran diri dan orang lain dalam kelompok belajar merupakan bekal dalam bersosialisasi di masyarakat atau learning to live together. Untuk itu, semua pendidikan di Indonesia harus diarahkan pada peningkatan
kualitas, kemampuan intelektual dan profesional, serta sikap, kepribadian, dan moral. Dengan kemampuan dan sikap manusia Indonesia yang demikian, maka pada gilirannya akan menjadikan masyarakat Indonesia masyarakat yang bermartabat di mata masyarakat dunia. Pengertian pendidikan sebagai suatu sistem. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran yang lebih mantap tentang pendidikan yaitu dengan menggunakan pendekatan sistem. Pendekatan sistem dalam pendidikan dimaksudkan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pendidikan dipandang sebagai suatu sistem. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sistem adalah suatu totalitas yang terbentuk dari elemen-elemen yang mempunyai hubungan fungsional dalam mengubah masukan menjadi hasil yang diharapkan. Hubungan fungsional dari setiap elemen menyebabkan sistem berjalan secara adaptif terhadap lingkungan, sesuai dengan arah yang jelas dan berkesinambungan yang disebut suprasistem. Jadi, pendidikan sebagai suatu sistem adalah suatu keseluruhan kerja manusia yang terbentuk dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan fungsional dalam membantu terjadinya proses transformasi atau perubahan tingkah laku seseorang sehingga menjadi manusia berkualitas. Pendidikan merupakan karya bersama yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan masyarakat tertentu. Dengan demikian, pendidikan nasional suatu bangsa merupakan sistem sosial dan salah satu sektor dalam keseluruhan kehidupan bangsa. Sebagai sistem sosial, pendidikan merupakan sistem sosial terbuka, yakni sebagai suatu sistem yang memperoleh masukan dari lingkungan dan memberikan hasil transformasinya kepada lingkungan. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah pilar pendidikan adalah tiang atau penunjang dari suatu kegiatan usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang akan dan direkomendasikan oleh UNESCO. Pendidikan sebagai suatu sistem adalah suatu keseluruhan kerja manusia yang terbentuk dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan fungsional dalam membantu terjadinya proses transformasi atau perubahan tingkah laku seseorang sehingga menjadi manusia yang berkualitas. 3 macam masukan pendidikan yaitu pengetahuan, nilai-nilai, dan cita-cita yang terdapat dalam masyarakat, sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan dan hasil produksi dan penghasilan. Beberapa komponen pendidikan adalah tujuan, pendidik, peserta didik, materi, metode, media, dan alat pendidikan. Persoalan pendidikan merupakan tanggung jawab kita bersama. Karenanya, tentu secara bersama-sama pula kita mencari alternatif pemecahannya. Mudah-mudahan keempat pilar tersebut dapat kita realisasikan dan akan nampak hasilnya. Jadi, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.